Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang penyelidikan sains atau penyelidikan IPA. Nah, ketika kita ingin mencari suatu pengetahuan atau ilmu sains, maka kita perlu melakukan adanya sebuah penyelidikan. Nah, lalu bagaimana bentuk-bentuk dari penyelidikan sains? Nah, di sini salah beberapanya, ya, penyelidikan sains dapat dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu pengamatan, atau lebih sering kita kenal dengan istilah observasi. Nah, pada kegiatan observasi atau pengamatan, kita melakukan pengamatan terhadap objek tertentu yang ingin kita ketahui, ya, terkait objek tersebut, dan kita akan menyelidiki objek tersebut. Nah, kemudian bentuk yang kedua yaitu dalam bentuk yang penelitian. Nah, bentuk penelitian ini lebih komplit lagi daripada bentuk penyelidikan karena harus membandingkan dengan beberapa teori dan menggabungkan antara pengamatan dengan teori-teori yang ada. Dan untuk cara yang ketiga yaitu studi literatur, atau kita hanya berpanduan kepada literasi atau sumber-sumber yang sudah ada sehingga kita mengumpulkan ilmu atau pengetahuan tersebut dari literasi-literasi yang sudah pernah atau hasil penelitian pernah dilakukan. Nah, tahapan penyelidikan sains dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pengamatan. Nah, pada tahap pengamatan kita menentukan objek yang akan kita amati. Ya, di sini kita lakukan. Kemudian tahap yang kedua adalah membuat inferensi atau menganalisis hasil-hasil pengamatan. Kemudian mencari hubungan-hubungan atau konsep-konsep terkait apa yang kita amati. Kemudian yang ketiga adalah mengomunikasikan. Nah, dalam tahap mengomunikasikan, sebenarnya kita telah menyimpulkan, ya, membuat suatu kesimpulan dari hasil suatu pengamatan, kemudian menyampaikan hasil pengamatan tersebut dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Kemudian, mengapa kita harus belajar sains? Ya, nah di sini ada manfaat yang bisa kita peroleh pada saat kita belajar sains. Manfaat yang pertama, kita dapat memahami berbagai hal di sekitar kita. Contohnya adalah misalkan bagaimana benda, misalkan daun, buah, dan sebagainya itu selalu jatuh ke bawah atau selalu jatuh mendekati pusat bumi, ya. Atau misalkan bagaimana bisa pelangi itu terbentuk, atau bisa juga misalkan bagaimana air dapat terjadi peristiwa pasang surut, atau bahkan misalkan pada saat sekarang ini sering terjadi misalkan bagaimana peristiwa gerhana itu terjadi. Nah, itu yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua adalah meningkatkan kualitas hidup. Jadi, dengan belajar sains, kita mendapatkan suatu pengetahuan, kita mendapatkan ilmu dari apa yang kita pelajari, sehingga pengetahuan itu dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita mampu menyelesaikan masalah. Nah, karena apa?
Ya, ketika kita belajar sains, kita sering dihadapkan pada masalah-masalah kontekstual, sehingga ketika kita berada di kehidupan nyata, kita akan terbiasa untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan manfaat yang terakhir yang bisa kita peroleh saat belajar sains adalah kita bisa berpikir logis dan sistematis. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena yang namanya sains itu adalah sesuatu yang telah dibuktikan oleh para ilmuwan ya. Namanya pengetahuan itu pasti sudah dibuktikan oleh ilmuwan. Sehingga kita dituntut untuk berpikir logis, real, masuk akal, dan di sini ditekankan juga sistematis. Kenapa sistematis? Karena yang namanya penemuan ilmu pengetahuan itu harus dilakukan secara bertahap. Ya tadi seperti kita sampaikan di awal. Karena ketika kita melakukan penyelidikan, maka kita harus melakukan pengamatan, melakukan inferensi, dan bahkan kita harus mengomunikasikan. Karena itu kita terbiasa untuk berpikir secara sistematis. Oke, demikian materi kita tentang penyelidikan sains. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.